barokah itu penting teman-teman. Jadi salah satu tempat yang barokahnya emang banyak dan ada itu di pondok pesantren. Insya Allah kalau mau pengen ngejar sesuatu, belajar sama harus ikhlas kayak gitu. Oke. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada edisi podcast hari ini, saya sedang bersama dengan teman saya, sedang di daerah Coban Pelangi. Tepatnya di Warung Tupluk, arah ke Bromo nih ya. Benar. Dan pada video podcast hari ini, kita akan sharing-sharing nih ya, tentang pentingnya pendidikan berbasis pesantren. Dan sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman sahabat Salam Motivasi Podcast. Silakan. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Imadam Nazla Khairiyah Al-Abro. Mungkin teman-teman biasa manggil Iim, tapi ada juga yang manggil aku Nazla. Seperti itu. Nazla. Iya. Imadam Nazla Khairiyah Al-Abro. Al-Abro. Nih. Ini namanya cukup panjang juga nih. Panjang. Itu apa arti nama dari Imadam Nazla Khairiyah Al-Abro itu apa? Arti ya? Iya, artinya. Kalau arti itu nggak keseluruhan aku taunya. Soalnya aku sendiri pernah tanya ke abiku yang ngasih nama aku, itu kan abiku itu nggak mau jawab. Jadi tapi kalau dari sebagian itu aku tahu yang Nazla Khairiyah artinya turunnya kebaikan. Turunnya kebaikan. Kalau Al-Abro sendiri itu singkatan dari kakekku, kakek dari ayah. Oh, kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Abro singkatan dari Abdurrahman. Itu nama kakekku. Kayak gitu. Oh, gitu. Panjang juga ya. Panjang, 4. Oke, asalnya dari mana? Asli Malang Tirtoyudo. Tirtoyudo. Oke. Mbak Iim. Iya, Iim aja ya. Mbak Iim aja. Iya. Hasilnya kesusahan. Oke. Jadi itu tadi arti dari nama Imadam Nazla Khairiyah Al-Abro gitu. Kayak nama Bali juga ya. Sering banget dikira kalau guru atau dosen ngabsen itu dari Bali ya, mesti kayak gitu. Padahal asli Malang. Asli gitu. Malang. Asli Malang. Nggak pernah keluar Malang, pendidikannya pun di Malang terus. Di Malang terus. Iya. Oke. Nah, di belakang kita juga ada pemandangan yang indah luar biasa nih, Mbak Iim. Cantik pol. Cantik pol, teman-teman. Oke, untuk hari ini bagaimana kabarnya Mbak Im? Alhamdulillah, meskipun agak flu ini, OTW flu, tapi harus tetap semangat loh teman-teman. Oke, tetap semangat dan luar biasa nih ya juga bisa meluangkan waktunya di podcast Salam Motivasi. Nah, dari kita pertama ketemu kan pas di KKM Pandansari ya. Iya. Nah, kebetulan pada waktu itu kita sedang silaturahmi ke almarhum Gus Nazil, teman-teman ya. Jadi ketika kita bersilaturahmi dulu ya, nah itu beliau kenal sama kakeknya Mbak Iim. Kakek dari keluarga ibu. Nah gitu. Jadi ya beliau punya pondok pesantren ya. Kalau punya pondok pesantren enggak, cuma ya mbahku masyhur, terkenal ya. Famous. Ya kayak gitulah. Oke. Bahasa sekarangnya famous. Yes. Oke. Asalnya mana Mbak Iim? Tirtoyudo. Tepatnya desa Kaligadung, Pasar. Pasti nanti kalau cari saya cukup ke Kaligadung, nanti cucunya Mbah Nawawi pasti orang tahu. Oke. Nah, untuk di UIN Malang nih, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa dijelasin jurusan apa, prodi apa gitu. Silakan. Sekarang aku menempuh pendidikan di UIN Malang, udah semester 5. Oh, OTW 6 sih. OTW 6 jurusan pendidikan bahasa Arab kayak gitu. Pendidikan bahasa Arab. Berarti abis ini semester 6 nih. Iya, abis ini OTW 6. Udah OTW 2 ya. Oke. Nah, dari Mbak Iim sendiri itu sejak kapan nih mondok itu? Sejak kapan? Dari lulus MI udah langsung mondok. Kelas 7 itu sampai sekarang pun masih mondok. Cuma udah beda pesantren kayak gitu. Jadi habis lulus MI, SMP juga mondok, ya. MA juga mondok, tetap pondoknya sama di Silatul Fuqaha. Itu di
sepanjang Gondang Legi. Oke, berarti berapa tahun nih? 6 tahun tambah sekarang insya Allah sampai lulus kuliah tetap mondok. Tetap mondok. Iya. OTW 10 tahun. OTW 10 tahun teman-teman ya. Dan juga di Win Malang dulu juga mondok. Tapi online. Tapi online. Online. Nah, kalau di kampus mondoknya di mana? Sekarang mondok di pondok pesantren Sabilur Rasyad. Itu asuhannya Kiai Marzuki Mustamar. Oke, Sabilur Rasyad ya. Iya, Gasek. Silakan kalau misal mau mondok di Gasek, cari info-info ke aku nggak apa-apa. Monggo pol. Siap. Terus dari Mbak Im sendiri, itu dulu sebelum mau mondok itu pingin mondok sendiri, diajak temen atau disuruh orang tua nih? Nah kan beda-beda gitu. Kalau itu sih gimana ya? Bingung jelasinnya. Soalnya meskipun nggak disuruh orang tua, tapi aku udah tahu kalau keluargaku itu pasti habis MI langsung mondok. Jadi ya Kak, otomatis gitu loh. Nggak Iya. mungkin Kak, aku nolak mau mondok juga nggak bisa. Tapi disuruh pun juga nggak. Jadi ya wis berangkat, daftar kayak gitu. Mengalir dengan sendirinya. Soalnya udah jadi Kak, apa ya? Akulturasinya keluarga sendiri kayak gitu. Oh gitu, jadi keinginan sendiri gitu Ya ya? keinginan sendiri ya emang ya gitu. Keinginan sendiri. Soalnya kalau dulu saya juga pernah sih mondok, cuma nggak lama. Di mana? Di Anur 2. Oh, Abdul Lawang. Iya, Bulu Lawang itu cuma 3 tahun. Itu disuruh emang sama orang tua. Mau kemana, lanjut kemana gitu. Mondok aja biar dapat pengalaman, kata ibu gitu. Jadi yaudah di Anur 2, di SMP itu cuma 3 tahun. Jadi ada, tahulah sedikit-sedikit, tapi kalau dari pengalaman mungkin banyakan Mbak Iim nih. Yang 10 tahun sampai sekarang. Belum 10 tahun. Oke. Terus menurut Mbak Im sendiri itu buat calon santri baru nih ya yang mau mondok di pesantren. Nah, buat teman-teman sahabat Salam Motivasi Podcast juga nih ya. Itu apa sih yang harus disiapin dulu sebelum mondok itu apa? Kalau dari aku pribadi, pertama itu kita harus tata niat. Ya, yang paling benar, yang paling utama itu pokok tata niat kita mondok itu buat cari ilmu, bukan buat cari sensasi terus cuma karena di rumah nggak kerasan atau pengen jauh dari orang tua terus kita berangkat mondok. Itu nggak boleh, nggak boleh sih, bener nggak boleh. Yang kedua itu cari info kegiatan. Soalnya takutnya kalau semisal kita mondok sambil sekolah ya, Kak, aku dulu itu takutnya kaget sama kegiatan-kegiatannya. Jadi usahain sebelum berangkat mondok itu kita tahu dulu kegiatannya apa aja, dari bangun pagi itu apa aja, terus waktu sore itu juga kegiatannya apa, malam pun juga gitu. Pokok sebanyak mungkin kita cari informasi cari info kegiatan apa yang ada di pondok pesantren. Lalu yang terakhir menurutku persiapkan barang-barang apa yang harus kita bawa waktu berangkat mondok. Soalnya misal kita banyak nih barang yang belum kita bawa, nanti kan kita bakal pinjem barang ke teman kita, ke mbak kamar kita. Nah itu takutnya first impression mereka kita itu jelek, kurang bagus. Jadi kan waktu mumpung awal mondok nih, kasih first impression yang bagus dong buat ke teman kita kayak. Jadi kasih first impression ke teman-teman di pondoknya juga ya. Penting itu. Mungkin bisa juga bawain jajan yang banyak gitu. Gitu. Saya dulu juga gitu kok. Gitu ya. Bawa jajan, bawa nasi banyak untuk satu kamar itu pasti kayak gitu. Oke, sok kenal sok dekat. Ya, SKSD itu penting. Iya. Oke. Jadi itu tadi Mbak Im ya. Terus ada lagi nggak apa yang perlu kita siapin sebelum mondok selain 3 hal tersebut? Dari aku sih itu. Soalnya saya sendiri dulu juga gitu. Gitu ya? Cari info, terus persiapkan barang sama tata niat. Tata niat yang paling utama. Niat cari ilmu, belajar agar sukses di masa depan. Itu paling penting. Oke. Lanjut Mbak ya. Terus ketika kita mondok itu pasti kan ada aja kendala gitu. Pasti. Seperti saya dulu juga ya banyak lah kendala ketika mondok, mungkin awal-awal itu nggak kerasa, kok beda dengan di rumah. Nah gitu menurut saya. Nah dari Mbak Iim itu apa aja kendala ketika mondok dulu itu apa?
Mungkin kalau ini permasalahan yang umum ya, pasti semua santri baru merasakan hal yang sama, yaitu adaptasi di lingkungan baru. Kayak ya temennya udah beda, terus udah jauh dari orang tua, papa harus mandiri. Tapi kalau dari aku pribadi, adaptasi lingkungan baru itu bukan hal yang sulit. Kalau aku pribadi, karena aku cepat adaptasi di lingkungan baru. Ya kembali ke poin tadi, SKSD nggak ke teman saja ya, ke mbak kamar, terus ke tetangga kamar itu juga perlu itu. Ta'aruf dulu ini. Ta'aruf. Ya. Terus sama ini sih, finansial. Kayak kalau biasanya di rumah kan kita jajan seenaknya, tinggal minta ke orang tua. Tapi kalau di pondok kita harus pintar manage uang. Selain manage waktu ya, kita harus pintar manage uang juga. Soalnya kan uangnya itu dikasih per bulan. Jadi harus pintar bagi keuangan 1 bulan tersebut, kayak gitu. Jadi per bulan nggak seminggu sekali gitu ya? Itu kalau kuliah sekarang ya saya. Tapi kalau saya di pondok dulu itu 2 minggu sekali sih kirimannya. Kayak 2 minggu gitu. sekali. 2 minggu sekali. Nggak 1 bulan? Enggak. Tapi ya gitu, teman-temanku di kamar dulu itu kiriman 1 minggu sekali. Jadi di kamar semua pada keluar ke orang tuanya, aku di kamar sendirian. Soalnya kan dikirimnya 2 minggu sekali. Oke. Dikirim apa nih Mbak Im? Uang cukup kok. Uang aja cukup? Uang aja cukup. Bisa jajan sendiri nanti. Oke. Kalau di pondok saya dulu itu mondok ngaji setoran Al-Quran, bukan ngaji sendiri ya, bukan ngaji Al-Quran sendiri, itu ngaji setoran ke ustazah atau ke bunyai. Nah kalau ke bunyai ini nggak semua bisa, nah tapi alhamdulillah saya kebagian bisa ke bunyai langsung setorannya. Nah dan di waktu 6 tahun ini nggak semua santri itu bisa hatam, padahal 6 tahun. Soalnya ya itu waktu setoran ngajinya itu dikit, dari selisih maghrib ke isya, cuma itu, dan itu kan banyak antri. Nah tapi alhamdulillah sebelum saya lulus, sebelum saya haflah, sebelum saya wisuda itu saya udah bisa hatam Al-Quran. Itu kalau di pondok saya termasuk hal yang jarang. Jadi itu kayak ya alhamdulillah udah setarnya ke bunyai langsung, sama udah bisa hatam langsung sebelum haflah. Itu suatu hal yang wow kalau di pondok saya dulu kayak gitu. Hafal Al-Quran berarti ya? Bukan hafal, setor baca Al-Quran, tilawah Al-Quran biasa. Oh tilawah. Iya itu. Kalau ngaji sendiri kan ya itu pasti udah setiap hari, tapi kalau setor itu kan sebenarnya wajib, dan ya itu tadi nggak semua bisa ke bunyai kayak gitu. Ya. Jadi ikut program tahfidz juga gitu ya? Enggak ikut juga. Enggak. Ada di sana ada program tahfidz, tapi saya nggak ikut. Nggak berani. Nggak berani. Sama itu lagi sih. Sempat berarti sekarang udah nggak hafal nadom kitab Imriti. Imriti itu ilmu nahwu. Itu dulu saya hafal. Aqidatul Awam juga dulu pernah hafal. Kitab Amsilatut Tasrifiyah yang sorof itu juga hafal juga. Tapi sekarang nggak tahu kemana ya. Kayak gitu. Perlu dibaca lagi nih. Kayak gitu. Banyak sekarang soalnya yang dibelajar, lebih banyak dari dulu. Iya. Emang dulu ditarget ya itu ya hafalan? Iya ditarget. Dan yang hafal 1 kitab Imriti itu waktunya dikit. Jadi kalau bisa hafal itu dikasih penghargaan. Pas hafal itu maju sendiri ke depan, dikasih piagam sama dapat piala. Itu satu yang kan. Tapi sekarang udah nggak tahu kemana. Iya, pialanya masih ada ya? Ada di rumah. Ada lagi sih satu yang paling bikin terakhir itu jadi pengurus bagian si pendidikan. Itu kayak jadi si pendidikan itu gak mudah, soalnya kan si pendidikan berarti ngurusi belajarnya anak-anak itu gimana ya. Itu banyak yang kayak protes kayak gitu loh. Tapi itu 1 tahun terakhir di pondok, jadi rasanya ya benar-benar gak bisa lupa sampai sekarang. File-filenya si pendidikan pun masih ada di laptop saya, gak akan saya hapus. Oke, berarti itu adalah sebuah kenangan yang emang harus apa ya jangan sampai hilang lah. Nggak mau. Termasuk video podcast hari ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi gitu. Jadi emang backgroundnya Mbak Iim memang pendidikan dan agama gitu. Berapa saudara Mbak Iim? 3 bersaudara. Mbak saya sekarang udah ngajar, udah kerja. Dulu juga di UIN, jurusan matematika. Beda sama saya. Beda jauh. Terus saya anak kedua, pendidikan bahasa Arab di UIN juga. Lalu adik saya yang terakhir masih kelas 5. Kelas 5? MI. Kan di rumah keluarga itu punya yayasan sendiri. Yayasannya yaitu ada MI, MTS sama
Dinia. Dinia. Tapi Madinnya masih kurang jalan. Ya MI sama MTS itu. Itu yayasan. Iya, yayasan sendiri. Tapi saya nggak sekolah di MTS sendiri. Mondok langsung. Mondok yang apa yang jauh ya? Jauh Nggak sekali. dari rumah. Iya. Biasanya kalau mondok di rumah ya Nggak kayak kayak mondok. kurang kayak mondok ya. Nggak kayak mondok, apalagi yang ngajar abi sendiri. Gitu ya. Ya nggak enak. Nggak enak. Bisa-bisa kayak apa sih? Nggak enak. Pengalamannya juga kurang dapet kayak gitu. Kebanyakan gitu. Emang kalau punya yayasan sendiri itu mondoknya nggak di Nggak di yayasan sendiri. yayasan Iya, sendiri tapi iya, di luar. di luar. Nah, sekarang kita hidup itu kan nggak hanya ngejar umumnya aja nih, Mbak ya. Agama itu penting, Penting akhirat itu penting. banget. Toh kita nanti setelah hidup di dunia juga akan di akhirat gitu kan. Menurut Mbak Iim, kenapa sih pendidikan berbasis pesantren itu penting itu kenapa? Kok penting gitu ya? Iya, Kita kan termasuk generasi milenial ya, dan hidup di zaman globalisasinya udah maju banget. Nah, ini kalau nggak kita imbangi ilmu agamanya, ya bener di sekolah, di kampus pun juga pasti ada ya pelajaran agama. Tapi itu kurang banget. Soalnya apa? Kita masih bisa ngerasain seneng-seneng. Nah, beda lagi kalau di pondok. Di pondok itu emang serba kesusahan. Serba ya apa adanya. Kamu adanya itu ya harus menerima itu. Nah, itu melajari kita kayak bisa ngontrol apa yang kita senangi. Kan kalau kita hidupnya seneng terus, itu nanti akhirnya yang celaka. Apalagi ini akhir zaman ya, Iya. akhir zaman. Itu jadi kayak kalau kita nggak ada pegangan itu penting. Nah, salah satu hal yang bisa buat kita pegangan ini ya di pesantren, manut ke kiai, ke alim ulama kayak gitu. Wong orang yang mondok aja kadang-kadang masih kehilangan arah, apalagi yang nggak mondok kayak gitu. iya. Ya kalau saya pribadi jujur, kalau pengen ngekos ya pengen, tapi nggak akan saya turuti itu semua. Itu salah satu cara ngontrol nafsu juga. Saya pengennya kos sebenarnya, tapi ingat ini udah zaman udah kayak gini, nggak tahu nanti pergaulannya kayak gimana. Wong saya aja mondok tetap kayak gini, apalagi nggak mondok nanti pasti bakal lebih parah dari ini. Mondok ini penting buat kita ngontrol nafsu, terus belajar kita hidup zuhud. Zuhud itu hidup sederhana. Jadi kamu adanya ini ya ini, syukuri kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita mondok teman-teman kita ya otomatis nih jauh dari orang tua gitu. Jauh dari HP. Jelas. Jadi gitu Mbak ya. Mondok itu emang penting dan semoga teman-teman juga nantinya juga merasakan mondok walaupun 3 tahun seperti saya. Minimal gitu ya. Minimal 6 tahun sih. Minimal 6 tahun ya, berarti 6 tahun, kurang nih saya. kurang. Bahkan kalau guru saya ngomong itu minimal 9 tahun mondok. 9 tahun itu ya. 9 tahun itu minimal. Oke. Jadi saya masih kurang ini, belum. Terus cita-cita Mbak Iim nih setelah lulus S1 itu maunya apa? Apa ingin mendirikan pondok pesantren? Enggak Atau sih kalau gimana? itu enggak. Kalau lulus dari S1 ya, Iya. ya kalau keinginan sendiri sama orang tua juga, kalau ada rezeki ya lanjut S2 PBA UIN Malang, tetap di UIN Malang. Terus kalau misal nggak sesuai nih sama keinginan itu tadi, mungkin langsung ngajar. Nah, ini tapi masih bingung ngajarnya di yayasan sendiri, di MTS sendiri apa di pondok dulu. Maksudnya itu kan di pondok dulu itu ada, sekarang yayasannya udah ada sekolah juga, sekolah umum juga, MTS ada, MA ada, SMK pun juga ada. Nah, itu soalnya kalau di pondok dulu itu mengedepankan alumni yang ngajar di situ. Mbak saya pun dulu habis kuliah berapa bulan gitu langsung ngajar, meskipun mbak saya bukan SPD ya, bukan pendidikan. Yeah. Kan kalau di UIN SMAT, matematika murni ya. Tapi ya mbak dulu emang nambah sih. Itu langsung ngajar. Soalnya ditarik sama keluarga dalam, disuruh ngajar di yayasan. Nah, kemungkinan saya juga kayak gitu, tapi ya lihat nanti, entah itu ngajar di yayasan, pondok dulu apa di yayasan sendiri, masih belum tahu. Kayak Oke, gitu. lihat nanti dulu Ya, nih. masih lihat nanti. Jalani masa sekarang gitu. Jangan terlalu memikirkan masa lalu dan jangan terlalu memikirkan masa depan. Jalani aja masa sekarang. Karena masa sekarang menentukan masa depan. Ya, benar. Oke. Terus apa sih pesan Mbak Iim ke teman-teman sahabat Salam Motivasi Podcast yang sedang menonton video ini Mbak ya? Biar teman-teman juga ada niatan untuk mondok, biar teman-teman semangat gitu Mbak, mau mondok gitu. Gimana Mbak? Pesannya buat teman-teman sekalian, kalau mau mondok itu jangan dipikir susahnya. Mondok itu emang susah, mondok itu emang berat. Banyak
nggak enaknya. Tapi coba jalani dulu. Kak, aku dulu ya awal-awal apalagi di hal makan sama tidur itu aduh nggak enak banget. Tapi kalau udah dijalani semua itu akan jadi hal yang biasa. Kalau udah biasa, lama-lama akan nyaman. Dulu saya sampai pengen gak boyong dari pondok, saking udah nyamannya, saking rasa nyaman ini tadi bisa timbul karena apa? Ikhlas, enjoy kalau mondok itu. Dan yang terpenting itu belajarnya yang serius. Saya bisa kayak gini, saya bisa bahasa Arab. Dulu gini, saya ambil pendidikan bahasa Arab itu soalnya saya suka nahwu. Saya suka nahwu di mana? Di pondok. Itu gara-gara mondok. Kok bisa suka? Karena belajarnya serius. Dan sekarang bisa kuliah di prodi yang diinginkan. Sesuai banget. Jadi saya nggak nyabang. Ya, saya pengennya pendidikan bahasa Arab, keterimanya alhamdulillah pendidikan bahasa Arab. Kayak gitu. Jadi jalani dengan ikhlas, terus serius, lama-lama kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Teman saya pun juga ada yang kayak gitu. Dia gap year 1 tahun, sekarang di UIN, jurusan biologi. Dulu teman saya itu SBMPTN. Dia itu gak boyong dulu, tapi sambil ngabdi di dalam. Nah, kebetulan ngabdi di dalamnya itu emang yang berat banget. Dia itu kebagian di dapur, terus ngurusi cucunya pengasuh, itu kan masih kecil-kecil. Nah itu tapi ya emang capek banget ya. Saya pun sendiri juga pernah merasakan. Nah itu dia sambil ngabdi. Jadi kan kalau ngabdi belajarnya dibilang emang kurang daripada teman-teman yang emang fokus buat ikut SBMPTN, buat belajar SBMPTN. Dia enggak. Dan itu membuat saya yakin berarti di pondok itu banyak barokahnya. Barokah itu penting teman-teman. Jadi salah satu tempat yang barokahnya emang banyak dan ada itu di pondok pesantren. Insya Allah kalau pengen ngejar sesuatu, belajar sama harus ikhlas kayak gitu. Oke. Cukup ya Mbak ya? Cukup. Oke, menginspirasi Mbak Iim. Terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Salam Motivasi. Ya, kita nggak berdua saja teman-teman ya. Ini ada Mbak Sisil, Mas Kirom, dan Mas Rafli nih. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video Salam Motivasi Podcast. Sampai jumpa di video podcast berikutnya di channel YouTube Salam Motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motivasi.